Hai, saya Felix Hosyanto dari 11 Semero. Saya akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan. Fungsi sistem pencernaan adalah mencerna makanan, sekresi enzim yang memodifikasi ukuran molekul makanan, mengabsorpsi produk dari pencernaan, mengeliminasi residu yang tidak diperlukan. Organ pencernaan terdiri atas organ tubular atau sering juga disebut hollow organ dan organ non-tubular atau non-tubular organ. Struktur umum organ tubular secara histologis dari dalam keluar adalah mukosa, submukosa, lapisan otot, dan adventisia. Abdomen manusia atau bagian perut manusia terbagi atas 9 regio oleh 4 garis. 2 garis vertikal yang merupakan garis midclavicular dan 2 garis horizontal. Abdomen manusia juga dapat terbagi menjadi 4 kuadran. 9 regio tersebut adalah 2 regio hipokondrium, 1 regio epigastrium, 2 regio lumbar, 1 regio umbilicus, 2 regio iliaca, dan 1 regio hipogastrium. Kemudian, 4 kuadran abdomen adalah kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah dengan umbilicus sebagai pusat. Sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan atas dan bawah dan organ pencernaan tambahan seperti gigi, lidah, dan kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar pencernaan kecil dan kelenjar pencernaan yang besar. Kelenjar mukosa dan submukosa tergolong kelenjar berukuran kecil, sedangkan kelenjar ludah, hati, dan pankreas termasuk kelenjar berukuran besar. Sekarang, mari kita membahas saluran pencernaan. Saluran pencernaan terbagi menjadi 2, yaitu saluran pencernaan bagian atas dan saluran pencernaan bagian bawah. Saluran pencernaan dimulai dari rongga mulut, faring, esofagus, lambung, duodenum, jejunum, ileum, cecum, kolom, rektum, dan berakhir di anus. Rongga mulut hingga duodenum tergolong saluran pencernaan bagian atas, sedangkan jejunum hingga anus merupakan saluran pencernaan bagian bawah. Pertama, rongga mulut. Rongga mulut terdiri atas vestibulum oris dan cavum oris proprium atau oral cavity proper. Vestibulum oris merupakan ruang yang terletak di antara gusi, gigi, pipi, dan bibir. Cavum oris proprium dibatasi secara lateral atau samping dan depan oleh lengkungan alveolar dengan gigi yang merupakan bagiannya, dan di belakang, cavum oris proprium berkomunikasi dengan faring melalui celah sempit yang disebut isthmus faucium yang akan kita bahas nanti. Bibir dan pipi merupakan 2 pembatas vestibulum oris. Pada pipi di bagian rongga mulut, terdapat papilla ductus parotis yang menjadi ujung atau bukaan dari ductus parotis. Manusia memiliki palatum durum atau hard palate dan palatum mole atau soft palate yang menyusun langit-langit mulut atau atap mulut yang dikenal dengan istilah palatum. Seperti yang disebutkan sebelumnya, rongga mulut berkomunikasi dengan faring melalui isthmus faucium yang dibentuk oleh uvula, pinggiran bebas palatin velum, arcus palatoglossus, dan akar lidah. Lidah merupakan organ lain yang terdapat dalam rongga mulut. Rongga mulut merupakan tahap awal pencernaan makanan, yaitu pencernaan kimiawi dan mekanik. Pencernaan kimiawi dibantu enzim amilase atau enzim petialin pada air liur yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim ini akan mengubah amilum menjadi glukosa. Pencernaan mekanik dalam rongga mulut dilakukan oleh gigi. Setelah melalui rongga mulut, makanan akan masuk ke faring. Faring sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Berikutnya, makanan akan masuk ke esofagus. Esofagus manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian cervical atau leher, dari vertebrae leher ke-6 hingga incisura jugularis, bagian toraks dari incisura jugularis hingga esophageal hiatus, dan terakhir adalah bagian abdomen yang berakhir pada bukaan kardia. Selain itu, esofagus memiliki 3 sempitan. Bagian-bagian esofagus secara histologis adalah mukosa, submukosa, lapisan otot, dan fibrosa atau adventisia. Pada esofagus terdapat gerakan peristaltik yang merupakan gerakan menelan dari kontraksi otot. Selain esofagus, gerakan peristaltik juga ditemukan pada lambung, usus halus, dan usus besar. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam lambung. Lambung terdiri atas kardiak, fundus, badan atau korpus,
dan pilorik yang terdiri atas kanal pilorik dan pilorik antrum. Katup pilorik berfungsi untuk mengatur aliran makanan ke duodenum, misalnya mencegah kembalinya makanan dari duodenum ke lambung. Lambung memiliki kurvatur besar dan kurvatur kecil. Pada kurvatur kecil, terdapat angular notch. Dalam keadaan kosong, lambung mukosa serta submukosa berkontraksi dan membentuk lipatan-lipatan yang disebut roge. Lambung manusia memiliki 3 lapisan otot, yaitu longitudinal atau memanjang, melingkar, dan miring. Gastric teat merupakan lekukan di perut yang menunjukkan pintu masuk ke kelenjar lambung. Lambung memiliki beberapa sel khusus seperti sel mukus permukaan dan sel mukus leher yang mensekresi mukus sebagai pelindung mukosa lambung dari asam klorida yang dimiliki lambung. Lambung juga memiliki sel parietal yang mensekresi asam klorida dan faktor intrinsik, di mana faktor intrinsik berfungsi untuk mengabsorpsi vitamin B12. Selain itu, lambung juga memiliki Schiff cell yang mensekresi lipase lambung dan pepsinogen atau prekursor pepsin. Pepsin berfungsi untuk mencerna protein. Sel G berfungsi untuk mensekresi gastrin lambung yang merupakan salah satu hormon yang menstimulasi sekresi lambung. Sekresi lambung dipengaruhi oleh sistem saraf dan hormon. Regulasi sistem saraf terdiri atas refleks panjang dan refleks pendek. Asetilkolin, gastrin, dan histamin menstimulasi sekresi lambung, sedangkan somatostatin bekerja sebaliknya, yaitu melarang sekresi lambung. Setelah diproses, lambung melakukan proses pengosongan di mana makanan masuk ke dalam usus halus, dimulai dari duodenum, kemudian ke jejunum dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari terdiri atas 4 bagian, yaitu superior, descendant, horizontal, dan ascendant. Pada bagian superior terdapat superior duodenal flexure, terdapat ampula hepatopankreatika, dan inferior duodenal flexure pada bagian descendant. Selanjutnya ada bagian horizontal dan kemudian terdapat duodenojejunal flexure bersama dengan ligamen Treitz pada bagian ascendant. Ligament of Treitz ini yang menjadi penanda bagian akhir duodenum. Dari duodenum, makanan akan masuk ke jejunum dan ileum untuk diabsorpsi. Tidak ada batas yang jelas antara jejunum dan ileum. Jadi, bagaimana cara kita membedakan keduanya? Pertama, dari segi lokasi, jejunum terletak di 2/5 atas, sedangkan ileum pada 3/5 bagian bawah. Dinding lumen jejunum lebih tebal dibanding ileum. Plicae circularis atau lipatan-lipatan sirkular jejunum lebih banyak, tebal, dan besar, sedangkan pada ileum sedikit dan kecil. Limfosit jejunum soliter atau tersebar, sedangkan limfosit pada ileum bersifat agregat atau berkumpul. Sekarang, mari kita bersama-sama membahas struktur histologi usus halus. Seperti saluran pencernaan lainnya, usus halus juga tersusun atas mukosa, submukosa, lapisan otot, dan serosa atau adventisia. Plica circularis tersusun dari mukosa dan submukosa. Pada mukosa, terdapat fili yang berfungsi untuk memperluas bidang absorpsi. Satu filus terbentuk dari banyak enterosit, di mana pada satu enterosit terdapat banyak mikrofili. Pada fili, terdapat sel goblet yang berfungsi untuk mensekresi mukus untuk melumasi dan memproteksi epitelium usus halus. Crypt atau cryptus dapat juga disebut kelenjar usus halus. Jika fili menonjol keluar, maka cryptus ini melekuk ke dalam. Sel Paneth adalah sel epitel sekretori yang sangat terspesialisasi yang terletak di cryptus usus halus. Granula-granula padat yang diproduksi oleh sel Paneth mengandung banyak peptida antimikroba dan protein imunomodulasi yang berfungsi untuk mengatur komposisi flora usus. Di usus halus, karbohidrat diproses oleh enzim amilase yang dihasilkan pankreas. Lemak diproses oleh enzim lipase yang diproduksi pankreas, dan protein oleh tripsinogen dan kimotripsinogen. Beberapa enzim ini merupakan enzim utama di usus halus. Seperti di lambung, pencernaan kimiawi di usus halus juga diatur oleh hormon seperti sekretin dan kolesitokinin dan sistem saraf. Pada bagian terakhir ileum yang akan bertemu dengan sekum, terdapat katup ileosekal atau ileocecal valve yang mengizinkan makanan masuk dari usus halus ke usus besar. Dari usus halus, makanan kemudian masuk ke usus besar. Usus besar terdiri atas 5 bagian: sekum, apendik atau usus buntu, kolon, rektum, dan anus. Sekum merupakan bagian usus besar pertama yang menerima makanan dari usus halus. Di dekat sekum terdapat apendik.
Dari cecum, makanan yang belum tercerna akan masuk kolon untuk difermentasi menghasilkan asam lemak rantai pendek dan vitamin K. Kolon terbagi menjadi 4 bagian, kolon ascendant, kolon transversum, kolon descendant, dan kolon sigmoid. Di antara kolon ascendant dan kolon transversum terdapat hepatic flexure atau right colic flexure, dan di antara kolon transversum dan kolon descendant terdapat splenic flexure atau left colic flexure. Disebut hepatic flexure dan splenic flexure karena di dekat hati dan limpa secara berturut-turut. Katup ileosekal merupakan katup pertemuan usus halus dan usus besar. Di bawahnya terdapat bukaan apendik. Struktur anatomi kolon adalah colic band, haustra, dan epiploic appendix. Setelah kolon, saluran berikutnya adalah rektum. Rektum memiliki dua flexure atau kelokan, yaitu sacral flexure yang konveks ke arah belakang dan perineal flexure yang konveks ke arah depan. Di antara sigmoid dan rektum, terdapat rectosigmoid junction. Rektum sendiri terbagi menjadi 3 bagian oleh transverse rectal fold atau lipatan rectal transverse menjadi superior, tengah, dan inferior. Pada akhirnya, feses akan keluar melalui anus. Anus memiliki sphincter internal, sphincter eksternal dalam, sphincter eksternal superficial, dan sphincter eksternal subkutan. Anal column merupakan lipatan vertikal pada anus. Anal valve atau katup anus membentuk passionate line atau dentate line. Selain itu, terdapat pula white line yang merupakan batas anus. Ini merupakan gambaran umum perbedaan histologis lambung, usus halus, dan usus besar. Selanjutnya, kita akan membahas organ pencernaan tambahan. Pertama-tama, organ pencernaan tambahan pada rongga mulut. Rongga mulut kita memiliki lidah dan gigi. Gigi manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu mahkota, leher, dan akar. Substansi pembentuknya adalah enamel atau emel, dentin, semen, dan pulpa. Gigi memiliki struktur periodontal yang berfungsi untuk proteksi, menyokong, memperbaiki, memelihara, dan memberi makan atau suplai. Struktur periodontal gigi terdiri atas gusi, selaput periodontal, dan tulang alveolar. Manusia dewasa memiliki 32 buah gigi. Selain gigi, di dalam rongga mulut manusia juga terdapat lidah. Pada lidah manusia, terdapat sulcus terminalis yang memisahkan 2/5 bagian depan atau anterior lidah dengan 1/5 bagian belakang atau posterior. Selain itu, lidah memiliki 4 macam papila, yaitu papilla circumvallata, papilla foliate, papilla fungiformis, dan papilla filiformis. Dari papila-papila inilah, manusia dapat merasakan berbagai macam rasa seperti manis, asin, asam, dan pahit. Lidah pada dasarnya terdiri atas dasar, badan, dan apex. Secara anatomi, pada bagian ventral atau depan dari lidah, terdapat lingual frenulum, sublingual caruncle yang menunjukkan bukaan kelenjar submandibular, dan lipatan sublingual atau sublingual fold yang menunjukkan bukaan kelenjar sublingualis. Lidah sendiri terdiri atas otot ekstrinsik dan otot intrinsik. Otot ekstrinsik lidah berfungsi untuk mengubah posisi lidah, sedangkan otot intrinsik atau bagian dalam lidah berfungsi untuk mengubah bentuk lidah. Kita juga perlu mengetahui 3 jenis kelenjar ludah utama manusia, yaitu kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membahas hati atau sering disebut juga liver. Hati memiliki lobus kanan dan lobus kiri. Selain itu, hati juga memiliki lobus caudatus dan lobus quadratus. Vena hepatica pada hati membawa darah menuju vena cava inferior yang merupakan vena terbesar di dalam tubuh. Organ berwarna hijau ini adalah empedu. Selain itu, jika dilihat dari bawah, hati memiliki bare area. Selain itu, jika dilihat dari bawah, hati memiliki bare area, disebut bare atau kosong karena pada bagian ini tidak terdapat peritoneum yang merupakan selaput pelapis dinding abdomen bagian dalam dan menyelimuti organ-organ yang terdapat pada abdomen. Dari bagian depan, hati memiliki ligamen falciform. Selain itu, hati juga memiliki ligamen teres, ligamen triangular kanan, dan ligamen triangular kiri. Kita juga dapat melihat visura ligamen venosum dan porta hepatis. Porta hepatis merupakan celah di mana ductus hepatica, vena porta, dan arteri hepatica masuk atau keluar dari hati.
Sehingga jika dilihat dari bawah, kita dapat melihat visura berbentuk huruf H. Berbeda dengan organ lain yang pada umumnya hanya menerima satu suplai darah, hati menerima dua suplai darah, yaitu dari vena porta dan arteri hepatika. Secara histologis, hati memiliki struktur yang cukup rumit. Satu lobulus hati seperti ini memiliki vena sentral pada bagian tengah dengan bentuk segi 6 dengan 6 portal triad pada keenam ujungnya. Satu portal triad memiliki satu interlobular saluran empedu atau dikenal juga dengan interlobular bile duct, satu interlobular vena porta, dan satu interlobular arteri hepatika. Dalam satu lobulus hati, terdapat banyak hepatic plate yang tersusun secara radial menuju vena sentral, dan di antara dua hepatic plate kita dapat menemukan sinusoid. Sinusoid ini berfungsi untuk memudahkan pertukaran zat dan darah pada sel hati atau hepatosit. Dan sebelum melangkah ke organ lainnya, kita sebaiknya perlu mengetahui fungsi hati yang sangat penting, seperti menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein, hingga membantu proses pencernaan. Jika fungsi hati terganggu, metabolisme tubuh kita pun akan terganggu. Selanjutnya adalah empedu. Secara umum, ada dua fungsi empedu dalam tubuh manusia, yaitu membantu penyerapan lemak ke dalam tubuh dan membantu kerja hati dalam sistem ekskresi atau proses pengeluaran zat sisa metabolisme, baik berupa zat cair dan zat gas dari dalam tubuh. Empedu terdiri atas fundus, badan, leher, dan ductus cysticus. Dua ductus hepaticus bergabung menjadi common hepatic duct yang kemudian bergabung dengan ductus cysticus menjadi ductus choledocus atau bile duct atau saluran empedu. Saluran empedu dan ductus pancreaticus bertemu di ampula hepatopankreatika yang terletak di major duodenal papilla. Jika berbicara tentang kelenjar pencernaan, kita tidak boleh melupakan pankreas. Pankreas memiliki fungsi penting dalam membuat hormon dan enzim untuk metabolisme tubuh, seperti insulin dan lipase. Pankreas sendiri terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Appendicitis dan tukak lambung merupakan dua jenis penyakit pencernaan yang sering dijumpai. Demikian informasi yang dapat saya bagi ke teman-teman. Terima kasih.